A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Hari ini kita kembali berjumpa di channel iDream TV dan juga di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana kita akan coba menelusuri bagaimana peran kita sebagai orang tua atau guru ya di dalam mendidik anak-anak kita agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang saleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti di yaumul mahsyar ketika berjumpa dengan Allah, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang saleh, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita dalam program Tarbiyatul Aulad yang merujuk kepada karya Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan dalam kitab yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam. Izinkan saya pada kesempatan kali ini mengangkat tema tentang menanamkan karakter muslim sejati pada diri anak. Sebagai seorang muslim ya, sebagaimana yang saya baca di dalam muqaddimah ya, ada pesan dari Nabi Allah Ibrahim yang diteruskan kepada Nabi Allah Ishak ya, dari Nabi Allah Ishak kemudian diturunkan kepada Nabi Allah Yakub terus sampai kepada Rasulullah SAW dan termaktub di dalam Al-Quran ya, di mana Allah berfirman ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini wasiat dari para nabi dan para rasul yang kepada anak cucu mereka, yaitu janganlah kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Oleh karena itu kemudian penting ya bagi kita yang punya cita-cita ingin berkumpul ya bersama dengan keluarga di surganya nanti ya. Karena bisa jadi ada faktanya orang-orang yang kemudian terpisah ya, dari keluarganya, dari kerabatnya ya, di akhirat ya, terpisahnya dua ya, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, nauzubillah. Ya, tentu kita bercita-cita dan berharap ya, kita dan keluarga kita ya, baik keluarga inti maupun keluarga besar ya, alhamdulillah kalau keluarga besar. Tapi setidaknya dengan keluarga inti kita ya, istri kita, orang tua kita, istri ya, ada anak-anak kita. Untuk keluarga inti kan kita harapkan ya keluarga inti kita berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mau itu terjadi terlaksana ya maka harus satu frekuensi ya, satu visi, satu misi antara
sesama anggota keluarga, baik kita sebagai orang tua, mertua, ya, baik kita sebagai menantu, sebagai anak, baik kita sebagai ayah dan ibu, begitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa kita harus menjadi seorang muslim, ya, yang memiliki karakter muslim sejati, ya. Karena ada juga ya orang yang kemudian keislamannya dicampur dengan kemunafikan, dicampur dengan kefasikan, dicampur dengan kezaliman, ya. Bahkan nauzubillah ada yang kemudian mencampur keislamannya dengan kemusyrikan. Nah, karena orang yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kalau dari segi nama tidak hanya orang kafir, ya. Kalau orang kafir confirm, ya, tidak ada peluang bagi mereka untuk menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang Allah sebut khalidina fiha abada, ya, kekal. Innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, dalam surah Al-Bayyinah. Sungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, ya, mereka di dalam neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal. Jadi tidak ada peluang bagi mereka untuk selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimasukkan ke dalam neraka juga tidak hanya orang kafir, ada juga orang-orang yang Allah sebut di dalam Al-Quran, ya, menjadi penghuni neraka karena mereka disebut sebagai munafik, ya. Munafik ini kalau ditelusuri, ya, mengakunya Islam, ya, KTP Islam, tetapi kemudian hatinya bercabang antara iman dengan kekafiran, ya. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa haula'i wa la ilaha haula'i, ya. Kata Allah, mereka itu mudzabdzab, ya, ngegantung, ya, ke sini enggak, ya, ke golongan mukmin enggak, ke golongan kafir juga enggak. Maka ditempatkan mereka itu di dalam Al-Quran disebutkan fi darkil asfali minan nar, dilemparkan oleh Allah di keraknya neraka. Kemudian juga orang zalim, ya, kalau ada di antara manusia mati di antara seorang muslim kemudian statusnya sebagai orang zalim, ya, orang jahat, ya. Kadang ada ya orang Islam yang terlibat ke tindakan kriminal, ya, KDRT, premanisme, pembunuhan. Kalau kita lihat penjara di Indonesia ini, ya, kalau di sensus yang melakukan tindakan kriminal itu ya orang-orang Islam. Kalau di Cina ya orang-orang Buddha, ya, di Thailand juga orang-orang Buddha, gitu. Kalau di India ya orang-orang Hindu. Kalau di Amerika ya orang-orang Nasrani, gitu ya. Ya, jadi jangan kemudian berpikir wah orang Islam ini suka mendominasi kriminal, ya, karena kita mayoritas muslim aja, ya, negaranya. Di negara-negara mayoritas agama lain ya penghuninya ya agama itu. Nah, sel-sel penjara mereka. Jadi ada orang-orang Islam yang kemudian, ya, mencampurkan keislamannya dengan kezaliman. Ini juga sama, ya, nanti Allah masukkan ke dalam neraka, ya, jika mereka tidak bertobat atau, ya, belum bertobat, ya, sehingga dosa-dosanya belum terampuni, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Ada juga orang-orang fasik, ya, orang-orang fasik ini juga Allah sebut, ya, mereka sebagai penghuni neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, yang selamat dari api neraka adalah mereka yang muslim sejati, muslim yang tidak mencampurkan, ya, keislamannya dengan kebatilan, keislamannya dengan kekafiran, keislamannya dengan kefasikan. Nah, ini yang kita coba perjuangkan. Nah, ini yang coba kemudian kita fahami bagaimana caranya, ya, menanamkan karakter positif ini, ya, karakter muslim sejati ini kepada anak kita. Tentu ya di satu sisi juga kita mulai dari diri kita, ya. Ya, anak itu, ya, cermin dari kita. Begini kita insya Allah begini juga anak, ya. Begitu kita ya begitu juga anak. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, salah satu
poin penting ya di dalam menanamkan karakter muslim sejati dalam diri anak adalah membiasakan anak-anak untuk bersikap ya, atau memiliki sifat zuhud. Zuhud di dalam beragama, zuhud di dalam kehidupan ya, sehingga kemudian mereka tidak larut di dalam kesenangan atau kenikmatan. Sebagaimana yang kita pahami ya, dari apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa kenikmatan hidup, kesenangan hidup itu ujian ya. Sebagaimana juga kesusahan dan penderitaan itu ujian ya, kadang-kadang orang berpikir yang namanya ujian itu yang susah-susah ya, yang gak enak-enak, yang gak enak lah itu. Kematian, kelaparan, bencana, kemudian kesedihan ya, itu dianggap ujian ya. Tetapi yang enak-enak ya kekayaan ya, kemudian juga kesehatan, kemudian kenikmatan makan ya. Itu orang nggak berpikir itu sebagai ujian. Padahal sesungguhnya itu juga ujian. Karena faktanya ada orang yang kemudian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala karena kesenangan yang diberikan Allah kepada mereka. Ada orang-orang yang kemudian larut di dalam kesenangan dunia sehingga melupakan kampung akhirat karena itu tadi sibuk dan dihebohkan dengan kehidupan dunia. Ada banyak contohnya ya, kisah-kisahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah mengungkap ya sedikit bagaimana dengan kondisi ini pada diri seorang nabi ya. Yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang sempat ya terlalaikan karena karena kuda. Ya, beliau suka dengan kuda di zaman itu ya mewah lah ya. Kemudian datang kuda-kuda kiriman dari luar daerah ya. Waktu itu adalah time untuk ibadah sebetulnya. Tapi karena kesenangan itu ya suka hobi, beliau kemudian pelari ya, langsung lah menyambut kuda-kuda itu. Sampailah kemudian beliau sadar bahwa ini sebetulnya harusnya sudah berada di kuil atau di tempat ibadah. Maka beliau marah kepada diri dan berimbas kepada kuda. Kudanya dibunuh semuanya. Ini menggambarkan bahwa memang seorang nabi pun ya kadang-kadang ya kalau berbicara dengan kesenangan ya bisa keteteran juga ya, apalagi kita orang biasa ya. Oleh karena itu kemudian ya kita harus mawas diri dan waspada ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita kesenangan, kemudahan, kenikmatan ya. Itu adalah ujian ya. Ujian yang sebetulnya ya, endingnya atau harapannya adalah bagaimana ya, harta, kenikmatan, kesenangan itu berbuah atau berujung kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait hal ini banyak hadis ya, banyak riwayat juga dari Rasulullah SAW tentang bagaimana ya menanamkan prinsip hidup zuhud. Zuhud itu membatasi diri dengan kesenangan dunia. Nah, itu jelas ya bahasa sayanya gitu ya. Dan orang memahami kata zuhud itu apa ya agak susah ya. Dalam bahasa yang saya permudah ya, zuhud itu artinya membatasi diri dengan kesenangan dunia. Kalau dibilang sederhana ya enggak juga ya, ada juga orang yang karena sederhana itu identik dengan di atas sedikit miskin lah ya. Ya. Karena prakteknya banyak juga orang yang belanja ya, punya harta banyak, tapi kemudian ya, karena sikap ya, kemampuannya membatasi diri ya, dengan kesenangan dunia ya, dia tetap jadi muslim yang taat ya, kemana-mana ya mobilnya yang mahal begitu ya, karena memang tuntutannya begitu kan. Karena orang kalau udah uangnya banyak seleranya juga berubah gitu ya, seleranya berubah.
itu biasa itu. Nah, tapi karena mereka punya prinsip ya, bisa membatasi diri dari kesenangan dunia, maka tetap jadi muslim yang taat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Nuaim dari hadis Muaz bin Jabal ya, radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya hadis ini hadis marfu ya. Iyyakum wat tana'um fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imin ya. Nah, hindarilah oleh kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlalu larut di dalam kemewahan atau kesenangan dunia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam satu riwayat yang pernah mewanti-wanti sahabat agar kemudian bukan melarang ya, bukan melarang untuk punya untuk hidup mewah ya, untuk hidup senang gitu, untuk punya harta berlimpah dan sebagainya. Bukan melarang, tetapi agar waspada, agar hati-hati, karena ya, pada prakteknya banyak orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, larut di dalam kesenangan dunia ya, karena hartanya itu. Di sinilah sisi di mana orang harus punya sifat zuhud. Ya, anak-anak kita juga sama. Anak-anak ini insya Allah akan bersifat zuhud ya kalau kita sudah membiasakan ketika anak-anak ini berada dalam tanggungan kita. Orang tuanya mampu misalnya ya pergi bersenang-senang ya, pergi sore pulang pagi bisa aja gitu. Tapi dilihat bapaknya di rumah aja. Kalaupun keluar rumah urusannya adalah pekerjaan. Nah, pekerjaan yang kemudian tidak ada kaitannya dengan hedonisme dan sebagainya. Dan dilihatnya orang tuanya nggak pernah pamer kekayaan. Nah, kan ada orang tua yang sekarang ini sudahlah ya punya sifat tabiat ya hedonisme begitu ya, suka berpoya-poya ya, menghamburkan uang begitu kan, dengan untuk tujuan yang tidak jelas begitu. Nah, kemudian ditambah lagi pamer. Nah, dilihatnya sama anak kita, orang tuanya nggak pernah pamer, ya, beli mobil ya biasa aja, nggak ada itu. Ya, di update status, alhamdulillah ya Allah, ya. Allah beri saya kenikmatan, ya, bisa lah beli mobil baru. Nggak ada di update status. Lihat orang tuanya biasa aja. Cara berpakaiannya tidak berubah, cara makannya tidak berubah, maka anak itu akan menilai sendiri. Dan itu kemudian akan menjadi ikutan bagi anak-anak kita. Insya Allah ya, kalau itu sudah ada ya, tinggal bagaimana kita memotivasi anak-anak ini mempertahankan itu ya, sebagaimana Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ya, ketika beliau tahu anak-anak ini muslim semua. Anak-anak ini adalah orang-orang yang taat ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau yang mendidiknya sendiri. Kejujuran semuanya itu beliau tanamkan. Tetapi ketika beliau mau meninggal, beliau betul-betul kondisikan, beliau tanya ya, maza ta'buduna min ba'di. Kalau saya meninggal ini kira-kira apa yang akan kalian sembah? Jadi beliau motivasi anak-anaknya agar mempertahankan iman. Demikian juga kita. Meskipun anak-anak kita itu sudah kita biasakan hidup zuhud, ya, membatasi diri dari kesenangan dunia, kemudian kita menjadi contoh bagi mereka dan mereka sudah terbiasa enjoy, ya, nggak pernah nongkrong di kafe. Kalaupun nongkrong sesekali, itu pun minta izin dulu, ya. Boleh nggak ini ada yang ngajak, ya, misalnya gitu ya. Maka kemudian ketika itu sudah ada lah, tinggal nambah bagaimana kita menanamkan ya, di sela-sela obrolan kita kepada anak kita. Ya, misalnya anaknya lulus kuliah, mulai kerja gitu ya, panggil anaknya ya, duduk di samping, lalu kemudian ngobrol, sisipkan pesan kepada anak-anak ya, sekarang kamu sudah dewasa, kamu sudah akan
hidup mandiri ya, karena kamu sudah punya pekerjaan, punya penghasilan sendiri gitu ya. Dulu kamu ngikut bapak ya, ya beli standar hidup kamu ikut standar bapak begitu ya. Tapi sekarang kamu sudah dewasa, kamu sudah punya penghasilan, apalagi mungkin sebentar lagi mau punya istri, punya suami begitu. Maka bapak cuma berpesan kepada kamu, apa yang sudah bapak ajarkan, apa yang tidak pernah bapak lakukan jangan kamu lakukan. Bapak nggak pernah ya menghabiskan waktu di tempat-tempat maksiat, dan maka kamu juga begitu, jangan gunakan uang kamu untuk kemudian dugem ya, masuk ke dunia gemerlap. Jangan habiskan uang harta kamu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bapak tidak pernah melakukan. Itu disampaikan kepada anak kita. Ya, sehingga kemudian ini akan semakin kuat ya, tertanam dalam diri mereka. Di dalam hal ini ya tentu ya kita merujuk kepada bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang beliau kalau berbicara kaya maka kaya ya, hartanya banyak Rasulullah, apalagi Baitul Mal itu di bawah penguasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan malaikat dulu pernah menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kamu mau Muhammad, gunung Uhud itu, gunung itu, ya, bukan gunung Uhud ya, gunung itu bisa bisa dijadikan emas. Kalau kamu mau ambil itu punya kamu emas. Nah, Rasulullah nggak mau. Nah, jadi Rasulullah lebih memilih membatasi diri dari kesenangan dunia. Dan itu terlihat di dalam cara makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak, Rasulullah itu model makannya gitu. Ada ya dimakan, disajikan. Tidak ada ya tidak dicari. Karena Rasulullah biasanya kalau nanya kepada istrinya, ada yang bisa saya makan hari ini? Kebetulan nggak ada, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu saya puasa aja. Nah, saya saum aja. Jadi nggak dicari-cari, cari sana. Nah, itu. Beli nih, ya, enggak. Jadi saya juga berusaha untuk mengikuti pola hidup itu. Ya, makan ya apa yang ada ya kita makan. Nggak ada yang nggak dicari-cari. Gitu. Ya, pasrah kepada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga cara berpakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah menegaskan umatnya diharamkan memakai, yang laki-laki ya, memakai sutra. Dan juga memakai emas, Rasulullah haramkan. Alhamdulillah ini kita orang Islam ya, kita tahu jadinya ya. Karena kalau yang bukan Islam ya, kalau yang sudah gila emas ya, itu luar biasa ya. Enggak cuma di kalung di sini, mana-mana dipasangin emas. Laki-laki kalau udah gila emas begitu. Alhamdulillahnya orang Islam ya sudah tegaskan Rasulullah SAW, diharamkan. Kita nggak boleh pakai, yang laki-laki nggak boleh pakai emas. Dan tempat tinggal Rasulullah SAW, kalau Anda browsing ya di Google ya, tentang situs ya peninggalan rumah Rasulullah SAW, begitu sederhana rumahnya. Ya, baik yang di Mekah maupun yang di Madinah. Nah, kalau beliau mau bisa beliau bikin gedung bagus gitu, istana ya, sebagai pusat pemerintahannya. Rasulullah nggak melakukan itu. Dan demikian pula para sahabat yang 4 yang utama ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka juga mengikuti jejak zuhudnya Rasulullah SAW, tidak membangun istana untuk pemerintahan mereka, tapi mereka menjadikan masjid sebagai pusat pemerintahan. Setelah itu barulah ya penggantinya kemudian ya, tinggal di istana. Ya. Ini yang kemudian kita coba tanamkan kepada anak kita. Yang kedua ya, yang perlu kita tanamkan sebagai bentuk memperkokoh ya, karakter keislaman ya, karakter muslim sejati
Ya, selain tadi zuhud ya, karena memang kalau kita anak-anak kita tidak punya sifat zuhud ya, maka mereka akan mudah untuk kemudian mengabaikan, meninggalkan keislaman mereka ya, dan mencampurkan keislaman mereka dengan sifat-sifat tadi ya, kemunafikan, kemusyrikan, kemudian kefasikan ya, kezaliman. Banyak orang yang karena hartanya ya, mudah membunuh orang ya, mudah menindas orang lain, mudah berbuat zalim pada orang karena harta yang dimiliki. Itulah kita penting untuk punya sifat zuhud. Yang kedua adalah menanamkan sifat kesatria, ya, perwira, ya, atau sifat sikap atau karakter bertanggung jawab. Karena pada dasarnya ya sahabat yang dirahmati Allah, kita ini dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah ketika hidup di alam dunia. Nah, ini juga harus diberikan kesadaran kepada anak kita. Nah, kita hidup di alam dunia ini dalam rangka memikul, menanggung beban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga sampai kita mati. Jadi anak-anak ini harus paham dan sadar bahwa mereka hidup di dunia ini dalam rangka, dalam konteks sedang memikul amanah dari Allah Subhanahu wa taala, memikul beban dan tanggung jawab. Sehingga kemudian karakter bertanggung jawab ya, kesatria ya, atau perwira, gentle begitu. Kalau ada masalah dia harus tanggung jawab begitu. Ya, dia yang menanam ya dia harus menuai begitu. Tidak mudah Bapak akan ada istilah orang lempar batu sembunyi tangan, dia tidak. Karena pada dasarnya setiap manusia nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amanah itu. Allah Subhanahu wa taala akan mempersoalkan hidup kita dari bangun tidur, dari mulai 0 tahun, dari mulai balik lah ya. Dari mulai balik sampai meninggal itu Allah akan tanya ya. Terlaksana enggak misi yang diembankan ini? Bisa enggak mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang kemudian kita harus pahami. Di dalam sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ikhrus 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz." Ya. Tamaklah ya, serakahlah kamu terhadap segala sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau bersikap lemah. Ya. Jadi orang Islam itu karakternya kuat ya, sehingga dia tidak lemah, tidak mudah, tidak rapuh ya. Ketika berhadapan dengan masalah dia siap bertanggung jawab. Jadi janganlah engkau lemah. Jadi kebukti kita lemah apa? Lari dari masalah, lari dari tanggung jawab. Kita ini sudah mengiyakan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dari mulai alam ruh. Di alam ruh dulu dikumpulkan seluruh manusia yang akan hidup ke alam, yang akan hidup di muka bumi. Mulai dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan semuanya. Lalu kemudian Allah tanya ya, tentang kesanggupan memikul amanah. Sebelumnya Allah sudah tanya kepada langit, bumi, gunung, batu, hewan semuanya. Nggak ada yang berani ya, karena resikonya besar. Resikonya adalah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat pedih yang mereka tidak akan bisa terima, tidak bisa tahan. Lalu kemudian dipikulah amanah itu oleh manusia sehingga kemudian Allah memberikan sindiran. Innal insana kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi sindiran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian kita harus pahami. Anak-anak kita juga harus paham. Dulu pernah itu terjadi. Kemudian di alam rahim ditanya lagi ya. Ketika masuk alam rahim sebelum masuk ke alam dunia, Allah ingatkan lagi, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami tanya kepada ruh yang ada di dalam janin itu, alastu bi rabbikum, ya, kamu mau enggak mengakui aku sebagai Tuhanmu nanti di alam dunia? Bala. Syahidna, ya. Kami menjadi saksi. Lahirlah ke alam dunia. Cuman begitu di alam dunia ya, orang
orang tuanya lah ya, yang kemudian memberikan warna. Tetapi pada prinsipnya may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang akan Allah beri hidayah walaupun dilahir dari orang tua yang kafir, kalau memang dia sadar akan amanah yang dipikulnya, ada terpikir olehnya siapa Allah, siapa Tuhan itu, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya meskipun lahir dari anak kiai, anak ulama, anak habib itu, kalaupun misalnya condong kepada kekafiran, kesesatan, tetap ya, dia akan sesat. Kalau bicara murtad ya ceritanya panjang lah ya. Tapi ya demikian. Ini kita tidak mau. Ini kita ingatkan kepada anak-anak kita agar mereka menjadi pribadi yang gentle, perwira, kesatria, siap bertanggung jawab terhadap apapun ya, masalah yang datang kepada mereka. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad jayyid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syai'in laisa min zikrillah fahuwa lahwun." Ya, segala sesuatu selain dari mengingat Allah itu disebut sebagai perbuatan sia-sia. Fahuwa lahwun au syahwun, sia-sia atau senda gurau. Illa arba'u khisal, kecuali ada 4 perkara. Apa itu? Ya, masyur rajul bainal gharadain, ya, liramyi, yaitu olahraga ya, atau olahraga atau permainan yang mencapai, yang menargetkan sesuatu ya, seperti memanah. Ya, wa ta'dibuhu farsahu, ya, kemudian melatih kuda. Nah, ya. Kemudian wa mu'alamat wa mula'abatuhu ahlahu, dan bercengkrama dengan bersenda gurau dengan keluarganya. Wa ta'limuhu sibahah, ya, dan kemudian mengajarkan mereka berenang. Jadi ini yang kita sadarkan kepada anak-anak ya. Hidup kita ini tidak boleh lepas dari zikrullah, tidak boleh lepas dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang Allah bebankan kepada kita adalah mengingatnya, beribadah kepadanya. Apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya harusnya apa? Li'ilai kalimatillah, libtiga marzatillah. Ya. Yang pertama untuk meninggikan kalimat Allah, ya. Yang kedua adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dua itu yang kita tekankan. Ini karena hadis ini menyebutkan itu, ya, segala sesuatu ya kullu syai'in laisa min zikrillah fahuwa lahun au syahwun. Kalau tidak ada di situ ingat Allah ya, maka semuanya menjadi sia-sia dan senda gurau saja. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la syariku syarik hina yasriku wa huwa mu'min, wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min." Yang namanya orang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini jelaskan di sini, ya. Apa kata Rasulullah? La yazni zani, ya, tidak akan berzina seorang, tidak akan melakukan perbuatan zina seseorang gitu ya. Fahuwa mu'min, wahwa mu'min, kalau dia dalam keadaan beriman ketika itu. Nah, ketika imannya mantap, dia tidak akan berani berzina. Demikian juga mencuri, ketika imannya mantap, dia tidak akan berani mencuri. Demikian juga ketika berhadapan dengan khamar, ya, obat narkoba begitu, dia tidak akan berani mencicipinya, mencobanya kalau dia dalam keadaan sebagai seorang mukmin. Nah, inilah bagian dari hal yang harus kita sadarkan kepada anak kita. Betapa pentingnya iman dalam kehidupan kita agar kita tidak terseret dalam dosa dan kemaksiatan. Iman harus dijaga. Inilah yang amanah itu dia. Tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita, menjaga iman, jaga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nasai menambahkan dalam riwayatnya, fa idza fa'ala dzalik faqad khala'a rakbatal Islam min unuqih. Apabila ia kemudian melanggar itu, ya, maka kemudian terlepaslah ikatan Islam dari lehernya. Jadi boleh dipastikan orang yang terjerumus ke dalam zina saat itu dia sudah melepaskan dirinya dari ikatan Islam. Nauzubillah min zalik. Ketika dia sudah teler, mabuk gitu ya,
dia sudah melepaskan dirinya dari ikatan Islam. Ketika dia memutuskan saya mau mencuri, saya mau korupsi, saya mau menipu, ketika itu dia sudah melepaskan dirinya dari ikatan Islam. Ini jangan sampai terjadi kepada kita dan juga anak-anak kita. Nah, termasuk juga ya cara mereka berpakaian, harus disadari bahwa seorang muslim cara berpakaiannya juga akan dipertanggungjawabkan. Kenapa yang perempuan nggak pakai kerudung misalnya, nanti akan ditanya oleh Allah. Jadi anak-anak kita itu kita sadarkan, ya kamu Allah perintahkan menutup aurat, ya, maka jagalah auratmu itu dengan sebaik-baiknya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada peristiwa menarik ya di Turki ketika terjadi bencana, saya mendapatkan rekamannya dari video di media sosial. Ada seorang wanita yang sudah sepuh ya, sudah berumur ya, boleh dibilang lansia, qadarullah selamat dari bencana. Jadi dia dikeluarkan dari reruntuhan, tetapi ketika mau diselamatkan oleh tim SAR, dia meminta dari dalam reruntuhan itu, tolong kasih saya kerudung dulu, kasih saya hijab dulu, karena saya nggak tahu, nggak ada ini terbuka rambut. Bayangkan ya, di tengah kondisi kritis dia masih berpikir untuk menutup aurat. Apa yang membuatnya begitu kalau bukan kesadaran bahwa ini adalah amanah dan perintah serta tanggung jawab yang harus diembannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah sadar itu, maka kondisi apapun dalam keadaan apapun dia menjadi pribadi-pribadi yang siap ya menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan dari anak-anak kita. Sudah di depan mata ya narkoba, ditawarin sama teman mainnya di kampus misalnya, kan karena banyak sekarang ya kampus-kampus yang katanya mahasiswanya terlibat penggunaan narkotika ya, walaupun ini adalah rahasia umum gitu. Nah, ya, tapi kalau anak kita sudah tahu ya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bukan karena dilihat orang tuanya, tapi dia tahu ini Allah larang, maka insya Allah ya, itu akan bertahan di dalam diri dia. Nah, inilah yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada keluarganya. Makanya kalau kita perhatikan ya, putra putri ya, putri lah ya, kalau yang putra kan sudah meninggal. Ya, keluarganya, ahlul baitnya Rasulullah SAW begitu teguh menjaga amanah. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, ya, istri-istri Rasulullah SAW ya, berada dalam keistiqomahannya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cerita ya kecuali itu dibuat-buat ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang istri-istri Rasulullah SAW. Tidak ada cerita negatif, semua cerita dari cerita-cerita yang baik, cerita-cerita yang positif. Kalaupun ada yang keliru-keliru, yaitu semata-mata basicnya adalah kekhilafan, ya, kekhilafan biasa seorang manusia. Misalnya kenapa Sayyidah Aisyah ya, terlibat di dalam perang Jamal, ya. Itu kan dalam tanda kutip kekisruhan politik begitu ya. Nah, itu semata-mata karena kekhilafan biasa lah. Ya, bukan karena kebodohan, kejahilan ya, atau karena kezaliman, tidak ada. Ya. Ini yang kemudian kita harus pahami. Mudah-mudahan ya kita bisa menerapkan dua hal ini ya, untuk menguatkan karakter keislaman kita sebagai muslim yang sejati, ya muslim yang tidak mencampur adukan keimanan kita, keislaman kita dengan kekafiran, kefasikan, kezaliman dan kemunafikan. Dan paling penting adalah kepada anak kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilafan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.